Oke, halo semuanya, kembali lagi sama gue, Sabi di Sabi MV. Nah, gue udah ngerasa udah lama banget ya nggak bikin konten di channel ini karena ya gue akan kasih tau lah alasannya di video kali ini ya. Tapi sebentar lagi gue akan update lagi ya tentang motovlog lebih tepatnya. Jadi gue udah beli beberapa gear untuk gue bikin vlog di motor tentunya. Dan kalau kalian belum tahu, jadi ADV sama CBR tuh udah gue jual gitu ya. CBR kembali ke pemilik awalnya, yaitu adalah Ceker ya, dari Ceker MV. Dan ADV itu udah gue jual karena gue berniatan untuk pindah apa ya, kayak pindah pindah genre lah gitu, dari segi jenis motor kayak gitu ya. Jadi sekarang gue kan udah nggak ada waktu yang spesifik untuk motoran, jadinya gue lebih mengutamakan kepraktisan gitu ya. Dan sekarang gue nanti mau motovlog itu pakai motornya bokap gue, Vario 160. Jadi bokap emang waktu itu beli ya motor itu. Dan tadinya buat ceker sih ya, tapi ceker habis itu beli ADV yang baru 160. Akhirnya Vario 160 itu tadinya kan di rumah yang gue tuh buat motor operasional. Tapi karena gue kan sekarang nggak sendiri dong ya kan, ada bini gue gitu kan. Nah jadinya untuk operasional kebutuhan gue dan bini ya, kita kan nggak mungkin pakai mobil terus, karena kalau pakai mobil kan anggarannya berapa bos gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya dipinjemin lah motor sebelum gue ada penggantinya nih, motor yang baru gitu ya, karena gue masih mempertimbangkan. Dan sekarang ya itu, lagi-lagi kan gue udah nggak sendiri, jadi gue juga harus eh, ikut apa kata dari bini gue kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin gue ngambil kebijakan sendiri, ngambil keputusan sendiri, sedangkan gue udah ada bini nih sekarang kayak gitu ya. Oke, dan ya nanti next vlog kita bakal pakai Vario 160 ya. Mungkin ya next vlognya juga kita bakal pergi ke ini ya, pergi ke rumah eyang gue gitu ya. Ya kemana lagi gitu ya, karena orang tua gue semua di sana, eyang gue di sana gitu kan. Karena gue udah lama banget nih nggak make motor untuk pulang ke rumah yang gue untuk main ke sana gitu ya. Pulang apa main sih jadinya, ya pulang lah ya, karena kan orang tua di sana ya, jadi kayak pulang kampung gitu. Tapi pulang kampungnya ini masih satu kota gitu ya, gitu. Jadi kampung kita di Manggarai ya guys gitu. Nah nanti ya nggak tahu deh, besok untuk next vlog ini gue bakal sama bini gue apa enggak. Tapi yang jelas gue sih pinginnya naik motor gitu ya. Kecuali kalau ada barang-barang yang harus dibawa kayak gitu, karena gue udah lama banget gak naik motor guys. Nah ya mungkin dari segi motor kurang menarik karena kan Vario gitu ya, just Vario ya. Gue bukannya ini ya, tapi ya seadanya aja dulu kayak gitu kan. Walaupun Vario tuh sebenarnya juga motor yang keren, tapi maksudnya dibanding dulu gue kontenin CBR 2,5 ya, lain-lainnya gitu ya, apalagi motornya motor rare kayak gitu ya. Menurut gue ya udahlah ya, udah terjadi. Dan semua tuh kembali lagi, kita tuh harus hidup serealistis mungkin gitu loh. Jadi nggak nggak harus mentingin yang nggak penting kayak gitu ya. Motor masih bisa dibeli, motor masih bisa dicari gitu ya, tapi kalau kebutuhan yang sekarang itu memang nggak bisa berkompromi ya guys gitu ya. Kalau kalian udah rumah tangga, udah nggak sendiri ya, kalian pasti ngerti lah apa yang dialamin sama gue gitu ya. Oke, nah jadi itu tadi sekian dari kondisi pemotoran gue sekarang.
Dan dari segi gear nih, karena gear itu sangat-sangat berpengaruh ya. Karena terakhir gue motovlog itu masih menggunakan GoPro Hero 4 Silver, yang dimana sekarang udah nggak bisa tuh GoPro-nya tuh udah gimana ya, gimana ya kalau apa namanya, eh, GoPro udah kelamaan gitu kan, pasti kan juga dia ada umurnya gitu ya. Sekarang gue pakai Hero 8 nih, Hero 8 Black. Tapi gue media mode udah ada ya. Terus habis itu tinggal gue mikirin untuk setup gear-nya, karena dia butuh yang namanya mic tambahan, dan juga eh, ya paling kayak pivotan, karena sekarang gue pakai NJS. Tadinya gue pakai Arai masih ada dan masih gue pakai. Tapi gue lebih apa ya, kalau Arai kan dulu masih kayak mencirikan Sabi MV dengan CBR-nya kan. Nah sekarang ini ya gue mau nggak mau harus berubah nih ya kan, pakai helm NJS S Cross gitu kan, yang karbon. Ya gue nanti mikirin untuk setupnya nih. Paling besok juga sebelum gue lanjut motovlog, gue bakal apa, sharing setup dulu nih ke kalian gitu ya. Dan ya banyak sih adaptasinya dari Array ke NJS pastinya. Tapi yang jelas apalagi ini kan beda beda genre gitu ya. Yang NJS itu kayak buat motocross gitu kan, kayak adventure. Sedangkan yang ADV itu sport, jadi ya beda lah ya genrenya. Dan menurut gue pasti banyak banget nih yang harus diadaptasi lagi gitu kan. Oke, dan untuk bocoran vlognya ya, motovlog lebih tepatnya, itu gue sih nggak muluk-muluk ya. Gue lebih prefer untuk klasik aja lah, kita main klasik aja lah ya, nggak usah rank. Bukan Mobile Legend ya. Jadi klasik itu dalam artian ya kita nggak usah yang ngikutin perkembangan zaman gitu. Soalnya udah mainstream banget gak sih nge-review motor ini, nge-review motor itu. Ya, kita lebih ke ngoceh-ngoceh aja gak sih? Kayak misalnya gue lagi mau jalan ke tempat yang gue gitu kan, terus gue sambil ngobrol-ngobrol sama kalian gitu. Walaupun ngobrolnya nggak langsung gitu ya, tapi bertukar opini gitu-gitu, sharing gitu-gitu sih yang selayaknya dilakukan motovlog, apa, motovlogger zaman dulu sih. Ya pertama-pertama motovlogger tuh gimana sih ya, ngomong apa adanya, ya cangcingcong gak jelas. Tapi yang jelas gue kangen sih sama konten-konten seperti itu yang gue akan juga bikin gitu ya. Karena kalau yang review-review gitu udah mainstream, dan isinya tuh sama semua, hampir setiap review tuh isinya sama semua ya. Ya karena ada yang udah dibayar atau terafiliasi gitu kan, ada yang review jujur, tapi kebanyakan tuh sama semua masalah review gitu ya. Kalau review jujur, reviewnya kayak gitu semua. Kalau review dibayar, reviewnya kayak gitu semua gitu kan. Jadi kita ngerasanya tuh yang nonton, kayak begini lagi, kayak mengulang sebuah video yang walaupun berbeda tapi isinya sama kan, kayak gitu. Jadi kurang 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 gitu ya, kurang kurang ada feel-nya kayak gitu. Makanya gue mau membangkitkan jiwa motovlogger zaman dulu, yang pasti teman-teman gue kayak Bang Kena ya, terus habis itu Bang Lims yang udah pada pensiun nih, jadi tergerak kali harusnya ya hatinya untuk, oh gue bikin motovlog lagi kali ya kan. Kalau kayak Bang Lims sekarang banyakan di Bali gitu ya, boleh tuh Bang ya, sharing-sharing tuh di Bali ada apa gitu kan ya. Ayolah kita ini lagi lah, motovlogger Indonesia nih. Aduh, udah kangen banget. Gue kangen banget sama X-Ride-nya Bang Lims gitu ya. Terus habis itu R15-nya masih ada apa enggak tuh Bang ya kan. Gue masih temenan sih di Instagram, tapi gue udah jarang banget ngobrol gitu sama Bang Lims gitu ya. Kalau Kena tuh yang bener-bener udah nggak tahu tuh, karena terakhir emang dia tuh bilangnya gak mau terikat sama komunitas ini komunitas itu, jadi dia berteman hanya untuk kayak ya udah sharing-sharing aja, terus ya nggak terikat gitulah. Jadi ya susah lah kita kalau misalnya mau bertegur sapa lagi, udah ya boro-boro ya apa, Instagram aja nggak di fallback gitu kan. Jadi ya kita kayak ya udahlah, udah masing-masing gitu kan.
Itu sih ya. Yang jelas kita bakal seru-seruan lagi ya, insya Allah ya, insya Allah akan seru-seruan lagi. Gue tetap apa ya, berpedoman pada ketika gue baru-baru ngevlog, dan gue tetap mengkoreksi apa yang salah, apa yang udah bagus dilanjutkan dan dikembangkan lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir temen-temen, gue orang yang belajar dari kesalahan. Dan lagi-lagi gue bikin motovlog bukan ikut-ikutan, emang karena gue udah lama banget gitu ya jadi motovlogger. Dan gue ngerasa ya bikin motovlog itu bisa kayak buat mencurahkan hati juga gitu ya. Soalnya gue lagi sedih, gue bisa curahin lewat motovlog, jadi kayak podcast aja gitu tapi sambil jalan-jalan pakai motor. Udah kayak gitu aja sih. Gue seneng sih. Dan mungkin next vlog lagi ada vlog di mobil ya. Jadi tungguin aja tuh. Ya kita ya gue sih kalau mobil lebih ke mobilan gitu ya, dimana eh, nanti ada teman-teman segala macem gitu ya. Dan mungkin ada peremajaan mobil. Kan mobil gue udah 3 tahun lebih cuy, umurnya dari tahun 2020, sekarang udah 2023. Ya belum 3 tahun lebih sih, maksudnya 3 tahun lah ya, Oktober ini 3 tahun ya. Dan menurut gue udah ada beberapa sisi yang harus dilakukan peremajaan tuh ya, terus kalkulasi juga harganya berapa, lagi-lagi ya jangan memaksakan kehendak gitu ya. Ya gitulah nanti untuk next project gitu ya. Terus nanti jangan lupa motor ya, motor apa ya gue belum bisa bilang nih sekarang karena gue masih nunggu anggarannya berapa dulu gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomongan sih udah ada gitu ya, berapa berapanya dan kira-kira apa nih calonnya gitu kan. Tapi ya gue nggak mau spill dulu lah sekarang gitu ya, tungguin aja biar seru. Terus habis itu eh yang pasti bukan motor gede, bukan motor sport juga sih, karena eh kemarin itu nyokap gue bilang, karena nyokap gue kan posisi sekarang dia masih kerja, dan kerjanya itu kan di Kementerian Keuangan yang lagi hot-hotnya gitulah. Nah, kata nyokap gue tuh gini, eh, boleh beli motor apa aja asal jangan yang bentuknya tuh motor-motor balap, karena sekarang Kementerian Keuangan lagi panas-panasnya nih. Jangan sampai digoreng sama orang, jangan sampai di apa besar-besarkan sama orang, takutnya kita apa jadi pemberitaan, namanya bunda jadi jelek, nama keluarga kita jadi jelek kayak gitu. Jadi ya walaupun kita nggak korupsi, walaupun kita ya motornya juga motor yang seadanya, tapi usahain jangan sport bike kayak gitu, jangan motor balap. Jadi ya gue nggak beli motor yang gede sih ya, tapi ya lihat nanti aja lah kayak apa sih motornya gitu kan, pasti penasaran lah kita ya. Karena gue juga penasaran sih gitu kan. Nah terus ya untuk mobil juga sama, gue akan melakukan peremajaan aja untuk sementara ini. Gue belum ada niatan buat ganti mobil karena emang ya itu lagi-lagi karena gue udah nggak sendiri. Bini gue tuh selalu pesan sama gue, kalau misalnya mau ganti mobil, mau beli mobil lagi boleh, tapi kalau buat ganti mobil jangan, karena mobil itu banyak memorinya gitu loh, jadi kayak harus tetap disimpan gitu. Jadi maunya bini gue ya walaupun setua apapun mobil itu, ya ini kan mobil yang gue pertama kali ketemu bini gue ya pokoknya gue apa namanya, ada drama apapun sama bini gue di mobil itu gitu kan, pasti ada memori tentang kita tuh banyak kayak gitu. Makanya bini gue ngotot gak mau dijual mobilnya kayak gitu ya. Jadi walaupun mobilnya burik begitu tapi tetap itu memorinya banyak kayak gitu kan. Ya gue sih setuju sama kengototannya bini gue ini, tapi yang jelas kita nanti ya itu tadi, kita harus realistis kan hidup kan, nggak mungkin kita memaksakan kehendak kita dong gitu. Kalau misalnya emang kita ganti mobil bukan nambah mobil, ya itu memang harus diterima karena kan pertama keuangan, terus yang kedua itu kan masuk dari efisiensi ya, karena kita pikir kan kalau pakai dua mobil, kalau punya dua mobil berarti tanggungan kita juga udah main gede gitu kan. Terus habis itu eh, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa
nggak bisa alokasiin dana kita untuk hal yang lain kayak gitu kan, anggaran kita. Makanya itu yang harus dipertimbangkan banget kayak gitu, punya dua mobil gitu kan. Kalau kayak orang yang udah mapan banget gitu ya, ya sebelum orang punya mobil punya rumah tuh udah mapan ya, punya tabungan udah mapan. Tapi orang yang udah mapan banget atau yang bisa dibilang orang kaya ya punya dua mobil tuh kayaknya ya udah ringan kayak gitu kan. Jadi kembali lagi ke kondisi keuangan kita gitu kan, itu guys ya. Jadi ya inilah sharing-sharingnya ya, ini podcast untuk memulai lagi untuk motovlog ke depan dan car vlog tentunya. Kalau bisa besok ada bike vlog ya. Jadi kita merambah ke mana-mana nih, karena gue sama bini gue kan seneng olahraga ya. Jadi kita bisa tuh bikin bike vlog kayak gitu kan. Nanti kita cari caranya lah gimana ya. Jadi tungguin aja, stay tune terus di Sabi MV guys ya. Jadi Sabi MV nggak kemana-mana sebenarnya, tapi lagi nunggu momen aja dan lagi nunggu kelengkapannya kayak gitu. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Gue Sabi dari Sabi MV, gue pamit. Bye bye.